10 jemari tangan Ana masih sibuk meracik lauk pauk untuk dimakan malam ini bersama sang suami. Tadi saat bangun tidur, Ana membuka ponsel dan mendapati Rina memberi kabar bahwa Maria sudah diperbolehkan pulang. Kondisi kesehatannya sudah semakin membaik. Ini merupakan berita baik yang didapat Ana siang ini. Hingga tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ana mencoba mengangkat. Halo Mbak Ana. Mbak Maria, tolong saya Mbak. Kenapa Mbak? Saya telepon Mas Haris dari tadi tidak diangkat. Memangnya ada apa Mbak? Ibu saya Mbak. Kenapa dengan ibunya Mbak? Ibu jatuh di kamar mandi dan sudah tidak bergerak. Innalillahi. Kenapa tidak minta bantuan orang samping rumah Mbak? Saya bingung Mbak. Tolong saya. Ana terdiam membaca keadaan. Tetangga di samping rumah kan ramai. Kenapa masalah fatal seperti ini? Maria lebih mengutamakan menelpon Mas Haris daripada mencari bantuan segera. Begini Mbak, nunggu saya atau Mas Haris datang, nyawa ibu Mbak bisa terenggut. Lekas cari bantuan pada orang-orang di samping rumah. Ana menutup telepon. Ya Allah, kenapa hati ini sedikit berontak? Kupikir semua telah usai, tapi kenapa dia masih mencari-cari suamiku? Bendera merah itu telah terpasang. Ternyata ibu Mbak Maria sudah berpulang ke rahmatullah. Hanya berselang 3 jam dari saat dia menelponku, Mas Haris sampai di rumah. Dia mengajakku menjenguk. Meski sedikit enggan, kuiyakan juga ajakannya. Ini musibah, tak baik jika tak berkunjung. Begitu kuyakinkan diri ini tanpa mengingat apapun lagi. Benar adanya, perubahan hormon selama kehamilan membuat moodku naik turun. Yang kurasa saat ini sangat berbeda dengan perasaan beberapa hari kemarin. Kini, aku benar-benar sangat takut kehilangan Mas Haris. Setelah melalui setengah jam perjalanan, sekarang disinilah kami di antara sekian banyak pelayat yang mengantarkan jenazah ibu Mbak Maria ke tempat persinggahan terakhirnya di dunia ini. Setelah jenazah dikebumikan, satu persatu warga yang datang ke pemakaman ini mulai berangsur pergi, menyisakan aku, Mbak Maria dan Mas Haris yang sedari tadi terus menggendong Keisha. Setelah cukup menumpahkan kesedihan, akhirnya Mbak Maria mengajak kami pulang. Sampai di rumah, betapa terkejutnya saat tahu Feril sudah ada di antara beberapa orang tetangga yang datang ke rumah duka. Dia mendekati Mbak Maria. Aku ikut berduka. Mbak Maria membuang wajahnya, lalu jemari Feril tertuju pada pipi gembul Keisha yang masih dalam gendongan Mas Haris. Mbak Maria tampak terkejut. Ia segera menepis tangan Feril dan meraih Keisha dari gendongan suamiku. Lawannya itu berlari ke dalam kamar. Ada apa ini? Kenapa dia tampak begitu ketakutan? Pandangan ini langsung tertuju pada Mas Haris. Dia menatap lelaki itu dengan tatapan yang tak bisa ku jelaskan. Apa kabar Haris? Setelah sekian banyak dosanya pada suamiku, tidakkah dia merasa takut atau malu? Rupanya kau sudah berani menampakkan wajahmu di hadapanku. Selama ini bersembunyi di mana saja? Dua netra Feril membelalak, tapi detik berikutnya ia tersenyum. Aku tidak bersembunyi, hanya sedang memantau. Kupikir kali ini kau akan menerima kembali Maria setelah dia dengan begitu mudah
menerima aku kembali. Kulihat geraham Mas Haris mengeras. Ternyata Feril lebih buruk dari perkiraan. Dia ingin memancing amarah suamiku. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau kembali? Aku butuh anak, Keisha anakku, dan aku akan mengambilnya kembali. Anak? Hah? Rasanya aku mau tertawa. Kemana aja kau selama ini? Kenapa baru ingat anak sekarang? Itu bukan urusanmu. Kau tahu kan sudah menceraikan Maria. Jadi sekarang jangan pernah kau campuri apapun yang ingin kulakukan pada Maria. Aku mengusap lengan Mas Haris, memberi kode agar dia tidak melayani lagi di hadapannya. Tapi bisa kutangkap, sepertinya Mas Haris terlanjur tersulut api amarah. Sudah Mas, ayo kita pergi saja. Mas Haris tampak menghela napas. Semoga Tuhan segera mengirimkanmu jalan hidayah, Ril. Lelaki itu hanya terdiam. Aku dan Mas Haris memilih ruang tengah sebagai tempat untuk duduk sejenak. Tapi jujur, setelah pertemuan itu, perasaan ini sangat-sangat tidak enak. Apa kita pulang saja, Mas? Soalnya hari udah mau gelap. Mas Haris melirik jam di tangannya, lalu menoleh ke dalam, seperti ingin memastikan apakah masih ada Feril di tempat itu atau tidak. Sudah, jangan pikirkan dia lagi, Mas. Mas Haris mengangguk, lalu mengajakku keluar. Awalnya, aku mau menunggu Mbak Maria keluar kamar. Tapi berhubung hari semakin gelap, akhirnya aku memutuskan untuk langsung mengajak suami balik. Di dalam mobil, aku memerhatikan Mas Haris. Dia tampak lebih banyak diam. Entahlah, hati ini merasa tak enak dan mulai dipenuhi banyak tanya. Apakah Mas Haris masih mengkhawatirkan keadaan Maria dan anaknya? Mas, panggilanku tidak digubris. Mas Haris benar-benar tengah memikirkan sesuatu. Mas Haris, suaraku sedikit lebih tinggi. Dia kaget. Ya An, Mas lagi mikirin apa? Mas masih terbayang wajah Feril. Rasanya begitu kesal dengan apa yang sudah dia lakukan pada hidup Mas. Dia sudah menginjak-injak harga diri Mas. Rasanya tak puas melihat dia tak sadar walau seujung kuku. Aku berpikir sejenak. Orang kalau udah dibutakan matanya sama syaitan, ia akan selalu melihat keburukan itu sebagai kebaikan. Makanya dia terus-menerus melakukan kesalahan. Yang jadi masalah itu, kenapa Mbak Maria tidak berkaca dari kejadian dahulu? Mas Haris tampak menghela napas. Mas Feril itu sudah menikah ya, Mas? Maria bilang sudah. Lalu kenapa dia menginginkan anak? Apa dari pernikahannya dia tidak mendapatkan seorang anak? Mungkin saja. Lalu, apa Mas masih akan melindungi Keisha dan Maria dari segala yang ingin dilakukan Feril? Mas Haris terdiam sejenak. Dua netranya menatapku. Mas hanya ingin Feril merasakan sebuah penyesalan atas semua yang dia lakukan pada hidup Mas. Gimana caranya ya? Mas ingin balas dendam sama Mas Feril. Semua ini kan tidak sepenuhnya kesalahan Mas Feril. Mbak Maria juga salah. Dia juga mau kan diberdaya. Iya, kamu benar. Tapi setidaknya Maria kan sudah menyesali semuanya. Tapi Feril, Mas ingin dia menyesal telah membuat rumah tangga Mas rusak. Tidak baik menyimpan dendam, Mas. Apalagi itu semua kan masa lalu. Sekarang, Mas juga sudah membangun kehidupan yang baru sama Ana. Jadi buat apa mengurusi mereka lagi?
tegasku dengan nada penuh kejengkelan. Dia segera menoleh, sepertinya mulai membaca kemarahanku. Iya, kamu benar. Tidak sepatutnya Mas menaruh dendam. Mas Haris mengusap pipiku, tapi segera saja aku tepis. Jangan ngambek gitu dong. Ana kesel sama Mas Haris. Loh, kenapa lagi? Mas tanya sama diri Mas sendiri, mana dari sikap Mas hari ini yang buat aku kesal? Karena Mas dendam sama Feril? Entah. Atau kamu kesal dengan sikap Mas sama Keisha? Aku membuang wajah. Apa dia sedang mencari cara memutarbalikkan keadaan? Yah deh, mulai sekarang Mas gak akan ngurusi hidup mereka lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, yang akan Mas pikirkan hanya tentang kamu, kamu dan kamu. Dia merangkul bahuku hingga menyentuh bahunya. Aku menarik diri. Lelaki, bisakah aku percaya padamu kali ini, Mas? Janji. Dia menggenggam tanganku. Jika kali ini Mas pun masih berbohong, aku tidak akan memberi maaf untuk kedua kalinya. Dia mengusap kepala ini dan memberi sebuah anggukan. Mas, andai kau tahu, aku hanya manusia biasa, hanya bisa menjaga rumah tangga kita ini dengan doa. Tapi doa saja tidak cukup, harus ada usaha kita bersama untuk mempertahankannya. Semoga atas semua yang pernah menimpamu, kau bisa menjadi lelaki yang lebih tegas, bertanggung jawab, dan jujur kepada pasanganmu. Aku dan Mas Haris sudah terbaring 1 jam yang lalu. Sepertinya karena kelelahan, suamiku itu sudah terlebih dahulu meninggalkan alam sadarnya. Tapi tidak dengan diri ini. 2 netraku tidak juga mau terpejam. Sebab itulah aku memilih bangkit duduk dan bersandar pada kepala ranjang. Tiba-tiba ponsel Mas Haris bergetar. Karena penasaran, aku mencoba meraih dan mengecek siapa yang sudah mengirimkannya pesan malam-malam begini. Dada ini sedikit berguncang saat tahu nama siapa yang kini muncul di layar ponsel. Maria. Lekasku buka. Mas, Keisha demam. Sekarang sudah aku bawa ke rumah sakit, pinjam motor tetangga samping rumah. Jika kamu tidak sibuk, tolong kunjungi aku besok pagi di rumah sakit. Ada yang mau aku bicarakan. Terima kasih. Ya Allah, apalagi ini? Dada semakin bergemuruh. Setelah ini, bisakah aku memejamkan mata dengan tenang? Setelah dahulu, aku pernah merasa jadi yang ketiga di rumah tangga Mas Haris. Kini setelah mereka bercerai, aku bahkan sudah mulai merasa yang lain. Merasa rumah tanggaku diganggu orang ketiga. Gusti, kenapa bisa seperti ini? Bersambung.